Assalamualaikum Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkuman informasi kegiatan pemerintah daerah Hutan Banjar dalam sepekan. Bersama saya Bagus Tamimi, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Sekretariat Daerah Hutan Banjar bagian pemerintahan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 di Aula Mini Barakat, Matapura. BIMTEK diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf penyusun LPPD tahun 2020 dengan perbandingan LPPD tahun 2019 yang dievaluasikan. Penyusunan LPPD berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah Hutan Banjar sehingga data dan dokumen yang disusun dalam laporan tersebut perlu membuat informasi yang akurat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjar Haji Masruri menghadiri BIMTEK penyusunan LPPD tahun 2020. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar bagian pemerintahan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2020 di Aula Mini Barakat Setda Banjar pada Selasa 13 Oktober 2020. BIMTEK diikuti oleh staf yang bertugas menyusun LPPD dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjar Haji Masruri menghadiri kegiatan ini yang dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. BIMTEK diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf penyusun LPPD tahun 2020 dengan perbandingan LPPD tahun 2019 yang dievaluasi. Ada beberapa kendala teknis LPPD 2019 untuk Disperindak yang difokuskan untuk dievaluasi. Salah satunya yaitu sebaiknya dilaksanakan survei kepuasan masyarakat atau SKM, baik dari segi perindustrian maupun perdagangan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjar Haji Masruri mengatakan, dalam BIMTEK ini dilaksanakan diagnosa titik-titik kelemahan untuk dilaksanakan perbaikan dan meningkatkan kualitas LPPD yang disusun. Yang mewawahi bagian pemerintahan ini akan melakukan pembinaan secara lebih intensif berkenaan dengan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada hari ini intensifnya kita untuk melakukan pembinaan. Kita secara bertahap mungkin 2-3 dinas yang kita panggil dan kita akan mendiagnosis apa sih titik-titik kelemahan kita pada evaluasi tahun sebelumnya, sehingga untuk tahun ke depan kita akan melakukan perbaikan terhadap
apa titik kelemahan yang kita ketahui, Pak. Itu intinya ke depan. Sehingga nanti pembinaan kita ini akan lebih efektif untuk secara teknis melakukan perbaikan-perbaikan tentang titik kelemahan kita, sehingga nanti untuk ke depan dalam hal penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu akan lebih meningkat kualitasnya. Itu harapan kita ke depan. Penyusunan LPPD berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banjar, sehingga data dan dokumen yang disusun dalam laporan tersebut perlu memuat informasi yang akurat, seperti program kegiatan dan inovasi dalam pelaksanaannya. Selain itu juga mengutamakan efektivitas dan efisiensi waktu. Lydia, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dan beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan instansi terkait lainnya mengikuti acara rapat koordinasi tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanakan regulasi Omnibus Law secara virtual di Community Center Barokah, Martapura. Omnibus Law sendiri adalah sebuah konsep hukum perundang-undangan untuk memungkinkan dilakukan penyederhanaan kendali regulasi yang saat ini berbelit-belit dan panjang. Bupati Banjar beserta Forkopimda dan instansi terkait mengikuti acara rapat koordinasi terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law bertempat di Community Center Barokah, Martapura. Dibuka oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan turut dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Mendagri Tito Karnavian, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menakir Ida Fauzia, serta menteri lainnya di Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Dan turut disaksikan melalui virtual meeting Gubernur, Wali Kota, dan Bupati seluruh Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauzia dalam penyampaiannya mengatakan dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan juga tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Maka urgensi RUU Cipta Kerja dapat memberikan manfaat diantaranya penyederhanaan, sinkronisasi, pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja buruh. Sementara itu, Menko Bidang Polhukam Mahfud MD meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan Omnibus Law. Omnibus Law sendiri adalah sebuah konsep hukum perundang-undangan untuk memungkinkan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan juga panjang. Hairin Fuad, Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bawaslu Kabupaten Banjar menggelar konferensi pers dengan mengundang sejumlah jurnalis di Kabupaten Banjar dalam rangka penyampaian hasil pengawasan kampanye paslon peserta Pilkada Kabupaten Banjar 2020 di ruang beda center kantor Bawaslu Banjar. Ketua Bawaslu Banjar menyampaikan berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2020, untuk masa kampanye yang memungkinkan dilakukan hanyalah pertemuan terbatas, pertemuan dialog tatap muka dengan jumlah terbatas, pemasangan alat peraga kampanye, debat publik, debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran barang kampanye, penayangan iklan kampanye di media cetak, elektronik, dan sosial media. Bawaslu Kabupaten Banjar menggelar konferensi pers dengan media cetak, elektronik maupun sosial yang ada di Kabupaten Banjar bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Banjar. Konferensi pers tersebut dalam rangka menyampaikan progres pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap jalannya tahapan-tahapan kampanye pada pilihan pilkada atau kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Banjar. Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajari Tamjindila mengatakan, berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2020, yang dimungkinkan dilakukan kampanye adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye, debat publik, debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran barang kampanye, penayangan iklan kampanye di media cetak, elektronik, dan sosial media. Di kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar juga menghimbau kepada pasangan calon dan tim pemenang kampanye baik alat peraga, baliho, spanduk, stiker, dan penempatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar bisa ditertibkan dipindahkan ke tempat yang sudah diperbolehkan, juga agar tidak melanggar estetika, keindahan, dan lain sebagainya. Hendra Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Muhammad Hilman didampingi Prokopimda Banjar, KPUD Banjar, dan Bawaslu Banjar serta SKBD terkait lainnya mengikuti rakor analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak tahun 2020 tahap kedua yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia secara virtual. Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Bidang Polhukam Safrizal dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Pilkada meski di tengah pandemi COVID-19 harus dilaksanakan. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman mengikuti rapat koordinasi, analisa, dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak tahun 2020 tahap kedua melalui video conference bertempat di Kobe Center Barokah, Matapura. Turut hadir Prokopimda Banjar, perwakilan KPU, dan Bawaslu serta instansi terkait lainnya. Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI dan dipimpin langsung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Bidang Polhukam Safrizal, serta turut hadir disaksikan secara virtual pemerintah provinsi, kabupaten kota, serta KPU provinsi, kabupaten kota se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Dalam penyampaiannya, Ketua Bawaslu RI Abhan menyebutkan, selain ada beberapa terkait pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye, pihaknya juga menemukan beberapa dugaan pelanggaran di antara 17 kasus dengan pelanggaran di medsos, 8 kasus dengan politik uang, dan 9 kasus dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu telah menindaklanjuti sesuai prosedur terhadap bentuk pelanggaran. Sementara itu, BNPB Deputi Pencegahan Lili Kurniawan menerangkan, mengenai update status nasional penanganan COVID-19, angka kesembuhan menunjuk tren naik dan konsisten dari minggu sebelumnya, menjadi 76,1% akibat penurunan kasus aktif dari minggu terakhir, dan angka kematian terus menurun dari minggu sebelumnya menjadi 0,6%. Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Bidang Polhukam Safrizal dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan pilkada meski di tengah pandemi COVID-19 harus dilaksanakan. Adapun PLH Ketua KPU RI Ilham Saputra menyebutkan daftar inventaris masalah dari laporan KPU daerah antaranya masih ada keraguan di KPU daerah untuk memberikan surat peringatan atau sanksi kepada paslon terhadap pelanggaran pemasangan APK, dan masih banyak APK tambahan yang dibuat paslon tidak memenuhi ketentuan dan sesuai lokasi karena dipasang di area privat bukan publik.
Ozi Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Banjar tahun 2020-2040 digelar di Kabupaten Center Barokah, Martapura. Hal-hal yang dibahas dalam rakor ini diantaranya batas wilayah yang sepakat dengan kabupaten lain yang akan disesuaikan dengan pola ruang Kabupaten Banjar, kemudian pembahasan tentang terdapatnya kawasan hutan Kabupaten Banjar yang dalam pada kondisi existing berupa lahan baku sawah. Video konferensi rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pembahasan rancangan Perda Kabupaten Banjar tentang rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Banjar tahun 2020 sampai tahun 2040. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar Haji Muhammad Rusdi, Kadis Perikanan Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rizza Dauli, dan bagian hukum Setda Banjar menghadiri rakor ini di Komen Center Barokah, Martapura. Sedangkan Forum SKPD Banjar hadir di Mahlige Sultan Adam, Martapura. Kegiatan dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dalam sambutannya mengatakan, rakor dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan dalam rakor ini dibahas mengenai rancangan peraturan daerah, revisi tata ruang wilayah, dan isu strategis Kabupaten Banjar. Hal yang dibahas dalam rakor ini diantaranya batas wilayah sepakat dengan kabupaten lain yang akan disesuaikan dengan pola ruang Kabupaten Banjar. Kemudian tentang terdapatnya kawasan hutan Kabupaten Banjar yang pada kondisi existing berupa lahan baku sawah. Hendra Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus mendorong upaya perdayaan masyarakat khususnya IKM Sasirangan dengan memberikan fasilitas berupa pelatihan pembuatan kain sasirangan. Kepala Disperindak Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawati sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan kain sasirangan di PC Muslimat Nadatul Ulama Kabupaten Banjar. Pelatihan dilaksanakan di tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus mendorong upaya pemberdayaan masyarakat khususnya IKM dengan memberikan fasilitas berupa pelatihan pembuatan kain sasirangan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan kain sasirangan di PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar. Ia pun berharap pelatihan yang dilaksanakan dari tanggal 19 Oktober 2020 sampai 23 Oktober 2020 ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan kreativitas yang dimiliki. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah mengatakan dirinya menyambut baik digelarnya pelatihan pembuatan kain sasirangan di PC Muslimat NU Kabupaten Banjar ini. Ia pun berharap para peserta pelatihan dapat mengembang luaskan motif dan kreativitas dengan ciri khas masing-masing sehingga disukai generasi muda. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kemahiran para generasi muda, khususnya kaum perempuan. Fahrijal, Dila, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bagus Tamimi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.